Selamat pagi Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Pada hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya Matius Agung dengan NIM 04197491 sedang melaksanakan praktek unit 1 mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis. Pada hari ini saya sedang berada di kantor besar perkebunan kelapa sawit Karya Mas PT Kapuasindo Farm Industri. Di belakang saya termasuk salah satu fasilitas kebun, yaitu gedung clubhouse. Fungsinya kegunaannya untuk acara pertemuan besar, staf dan lain-lain jika ada acara di sini ya kegiatannya. Ini gedungnya. Kemudian di sebelah kiri saya kantor distrik. Kemudian di belakang saya kantor VPA, kantor induknya ya teman-teman. Kemudian di sebelah saya lagi ada mes, kemudian perumahan staff. Ini alat berat untuk pengerjaan jalan. Ini fasilitas umum seperti klinik, ini fasilitas transportasi, alat-alat, parkiran, gudang mekanik, dan juga workshop. Halo bro. Selamat pagi Pak, lagi santai ya? Ini gudang pupuk, kayu. Lagi proses pengisian minyak. Luas ya teman-teman arealnya. Halo Pak, selamat pagi Pak. Apa ini Bu? Sehat Pak ya? Halo Lai. Ini gudang sentral, gudang racun dan lain-lain. Ini kantor listrik ya, kantor besar Sungai Tawang. Jadi ini kantor listriknya ya, teman-teman semua. Disinilah nanti saya akan melakukan wawancara singkat bersama KTU Kebun. Kemudian ada asisten juga, asisten kebun, staf teknis, mandor-mandor. Kemudian nanti di lapangan juga saya akan melakukan wawancara singkat pada petani atau pekerja untuk memastikan laporan praktik unit 1 saya, yaitu analisis
aspek non finansial, tanaman kelapa sawit di kebun PT Kapasindo Palm Industri. Ada banyak aspek yang akan dikaji seperti aspek pasar, aspek teknis, kemudian ada aspek hukum sosial, aspek ekonomi dan budaya, dan aspek lingkungan. Oke teman-teman semua, sekian pengenalan fasilitas umum apa-apa aja di PT Kapasindo Palm Industri. Setelah ini kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Putih, jaya, jaya, jaya. Selamat pagi. Sehat bro? Suasana kantornya teman-teman. Halo mbak, selamat pagi mbak. Halo, selamat pagi. Kursi baru. Ini suasana kantor kebun PT Kapasindo Palm Industri ya teman-teman, atau kebun Semetawang Industri. Mata ke sini ya. Kemudian ada struktur organisasi. Oke. Terima kasih. Di kantor lagi ada kemas-kemas ya teman-teman. Jadi lagi ada beres-beres, pergantian meja, kursi. Lagi Pak. Bude. Oi, hai. Bude, payung. Udah stres. Pak. Pakai apa lagi nih? Wah, praktek. Oke. Ya. Makasih ya sudah masuk vlog. Oke. Makasih ya, Kang. Yuk, Bi. Oke, semuanya akrab, baik. Lagi bersihkan rumput, Pak. Mana, Pak? Dan keliling-keliling untuk melihat fasilitas. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Pagi. Halo. Pagi. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat. Sehat. Yo. Selamat sore Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya sedang berada di kebun Semetawang Estate PT Kapasindo Palm Industri. Sesuai dengan janji saya tadi, setelah tadi pagi saya melakukan cek lokasi kebun, fasilitas umum yang ada di kebun. Saat ini saya sedang bersama salah satu mandor di divisi 5 tepatnya di kebun KPI. Oh ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan, nama saya Matius Agung dengan NIM 0419744451, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian, Universitas Terbuka. Saya sampaikan salam untuk orang saya hormati teman-teman UT semua.
Baiklah, saya langsung saja mulai praktek saya untuk wawancara. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber. Selamat sore Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa, kemudian Bapak asalnya dari mana, kemudian sebagai apa di kebun ini Pak? Oke, Silakan Pak. baiklah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Megidius Polo. Saya berasal dari Kabupaten Sanggau dan saya di kebun Sungai Tawang ini sebagai mandor panen, khususnya mandor panen di divisi 5. Bapak sebagai mandor panen Pak ya. Betul. Berarti untuk praktek saya ini Pak, saya kira tepat saya menghubungi Bapak untuk menjadi narasumber saya mengenai analisis aspek non-finansial tanaman kelapa sawit di kebun PT Kaposindo Palm Industri. Jadi Pak, dalam aspek non-finansial ini ada berapa aspek kriteria. Yang pertama aspek teknis, kemudian aspek manajemen, kemudian aspek pasar, kemudian aspek ekonomi dan budaya, dan terakhir aspek lingkungan. Jadi karena berhubungan Bapak Polo adalah mandor panen, saya rasa mungkin mengetahui dua aspek, yaitu aspek teknis dan aspek manajemen. Kita mulai saja Pak ya, untuk aspek teknis Pak. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab seadanya. Sekiranya Bapak tahu, Bapak bisa jawab. Kemudian sekiranya Bapak kurang informasi apa, bisa kita next aja. Baiklah Pak, kita langsung saja pertanyaan yang pertama Pak ya. Saya ingin mengetahui Pak, lokasi usaha agribisnis ini dan besar skala operasinya beserta luasan produksinya itu bagaimana Pak? Oke, kalau untuk lokasi tempat, khususnya tempat kerja saya ini, bisa dikatakan divisi 5 Sungai Tawang, dan terbagi menjadi 2 rayon 1 dan rayon 2. Saya khususnya di rayon 2. Kemudian apa tadi? Untuk luasan Pak, besar skala kebun. Untuk luasan divisi 5 itu 412 hektar luasan kebunnya. Kemudian produksi hasil daripada produksi perharinya kisaran 30 ton, estimasi 30 ton setiap hari. 30 ton per hari Pak ya? Ya, jadi waktu kerja kami ada 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari libur. Dan terkhusus jika produksi sedang naik, kemudian hari kerja tidak cukup, maka akan ditambahkan kegiatan panen di hari Minggu, yaitu panen kontanan namanya. Panen kontanan Pak ya. Oke, berarti jumlah luasannya sekitar 12.000 Pak ya. Itu dibagi dalam berapa blok Pak? Bukan 12.000, 412. Oh sorry Pak, hektar. 412 hektar dibagi ke dalam berapa blok Pak ya? Di sini kami ada sekitar 12 blok. 12 blok. Ya. Untuk produksi tadi seperti yang Bapak sampaikan, sekiranya belum mencapai target, diadakanlah yang namanya kontanan Pak ya. Jadi ada Betul. tambahan harian untuk Jika panen di misalnya hari terakhir, hari Sabtu tidak selesai, maka akan dilanjutkan di hari Minggu, panen kontanan. Gitu. Oh gitu Pak ya. Oke Pak, jadi untuk luasan. Nah setelah luasan ini Bapak tangani Pak ya setiap hari Pak ya, itu prosesnya bagaimana Pak untuk proses produksi? Misalkan mohon maaf ya, Bapak kan mandor panen Pak ya. Ya. Jadi untuk produksinya bagaimana Pak secara sistematis, tahap awal produksinya itu bagaimana sampai akhir kegiatan produksinya itu bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Oke, untuk kegiatan kita, kita mulai itu dengan finjer pagi, itu paling cepat jam 5.15 subuh. Kemudian setelah finjer kita akan ada
briefing pagi atau lingkaran pagi itu bersama asisten dan mandor. Dari asisten ke mandor untuk mengarahkan kegiatan kerja pada hari tersebut, dimulai dari 5.15 sampai 5.30. Kemudian setelah selesai lingkaran asisten bersama mandor, dilanjutkan mandor lingkaran atau briefing kepada karyawan dari pukul 5.30 sampai 5.45 atau lebih dari itu sampai pukul 6 pagi ya. Jadi kemudian setelah pukul 6 pagi bubar briefing, karyawan langsung berangkat ke lapangan atau lokasi kerja, langsung dengan alat kerjanya. Khusus saya, tim panen, jadi bawa alat panen berupa angkong, kemudian dodos, kemudian egrek, kemudian tojok, kemudian garukan, brondol, kemudian ember takaran brondol, dan alas karung atau alas brondol ya. Dari jam 6 pagi karyawan di lapangan itu adalah kegiatannya yang pertama makan pagi dulu, makan pagi atau sarapan pagi, kemudian dikasih waktu sampai pukul setengah 7. Pukul setengah 7 itu pemanen sudah mulai start panen dari blok ancak pertamanya. Kemudian pukul 7 sudah dipastikan buah pertama keluar pada TPH. Ya. Jadi begitu, Pak. Untuk teknis panennya, Pak ya. Kemudian untuk kendala di lapangan, Pak, misalkan pemanen ada permasalahan masalah pembagian anca atau ada kecelakaan kerja kah atau apa, semua ada manen buah yang tidak sesuai dengan kriteria kebun, itu bagaimana, Pak, tindakannya, Pak? Oke. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sistem panen ya. Di kebun Sungai Tawang ini atau PT KPI ini menerapkan sistem panen kita, sistem minitas, Pak, namanya. Jadi sistem minitas ini adalah sistem ancak giring tetap. Jadi misalnya pada hari kerja tersebut dalam satu hari mengerjakan targetnya 3 blok ya. Kemudian sesuai dengan hektaran. Nanti setiap pemanen dalam satu blok minimal 1 ancak sampai 2 ancak. Jadi perpindahannya sama dan tetap gitu. Oke, Pak. Untuk teknologi produksinya ini bagaimana, Pak? Apakah masih secara tradisional, modern, atau semi modern, Pak? Kalau kita Teknologi, Pak. Misalkan apakah ada seperti pengecekan buah itu bagaimana, Pak, itu? Apakah ada teknologi terbarukan atau memang masih pakai sistem catat-catat atau bagaimana, Pak? Ya. Bisa nggak, Pak, saya dapat informasi? Khusus teknologi ya, kami di Sungai Tawang ini sudah difasilitasi handphone, gadget dari perusahaan, dan teknologi ini dinamakan G-Herpes. Jadi G-Herpes, Pak ya. di dalam G-Herpes ini mulai dari pengecekan ancak, kemudian masalah di dalam ancak, kemudian untuk perhitungan janjang dan perhitungan brondol, semua menggunakan sistem G-Herpes. Nah, keunggulan sistem G-Herpes ini adalah untuk menekan permainan antara, misalnya ada indikasi bermain di situ kerani panen dengan karyawan panen. Jadi di dalam G-Herpes ini tidak bisa lagi
karena JRPS ini dia sesuai dengan aktual apa yang di lapangan. Apa yang ada di lapangan ya. Oke, berarti untuk teknologi udah canggih Pak ya. Jadi kebun ini udah menerapkan sistem aplikasi Betul. yang namanya J-Harvest Pak ya. Betul. Untuk Dan- memudahkan pengecekan buah gitu Pak ya. Iya. Dan BKM juga, buku kegiatan mandor itu dibuat menggunakan sistem JRPS Sistem juga. J-Harvest. Kemudian untuk mengisi hektaran itu tadi, kemudian misalnya ada masalah di dalam anca, contoh yang paling utama itu misalnya buah tinggal atau buah matang yang tidak terpanen, bisa kita dendakan menggunakan JRPS ini. Kemudian brondol tinggal juga atau brondol tidak dikutip bisa kita dendakan juga melalui JRPS ini. Jadi sesuai dengan titiknya. Sesuai Jadi dengan tidak titiknya. akan meleset ke pemanen lain. Pemilihan berarti sesuai dengan ancaknya, sesuai dengan siapa yang punya buah, terus siapa yang panen gitu Pak ya. Jadi tidak akan Betul. meleset ya. Terakhir Pak, mungkin dari untuk aspek teknis ini untuk pengupahannya Pak, bisa Bapak sebutkan misalkan upah harian atau bagaimana Pak itu, untuk apakah premi atau bagaimana Pak, bisa Ya. dijelaskan? Kalau sistem upah yang pertama, khususnya tenaga kerja panen atau karyawan panen ini, yang pertama ada upah HK atau upah harian kerja, kemudian yang kedua ada upah premi ya. Kalau untuk upah HK di sini kita diadakan basisnya ya. Untuk mencapai 1 HK itu yaitu 119.000, kita sebutkan angkanya ya, Ya. sesuai dengan UMP atau UMR di daerah sini. Untuk mencapai 1 HK itu kita ada 2 basis. Yang pertama basis hektar, kemudian yang kedua basis janjang ya. Untuk basis hektar, satu pemanen itu diberikan minimal, khususnya kami ini di areal bukit. Kalau kami di areal bukit ini 2,65 hektar per HK. Peraka. Jadi untuk mencapai target HK-nya harus mencapai target hektar tersebut untuk satu pemanen. Jika dia di areal datar itu 3,33 hektar per HK. Kemudian basis basis janjang untuk mencapai HK ini juga. Nah, jadi untuk basis janjang itu khususnya kami divisi 5 dengan BJR atau berat janjang rata-rata kami 13 kilo. Basis janjang kami ini adalah 950 kg per pemanen. Iya, Untuk Pak. basis janjang untuk mencapai 1 HK. Nah, namun dari 2 basis ini, seandainya dia sudah dapat basis janjang tetapi basis hektar masih kurang dari itu, maka HK-nya tetap tidak akan dipotong. Nah, kemudian jika basis janjang ini tidak capai, namun basis hektar dia capai target selesai panen hari itu, maka HK-nya tidak akan dipotong juga atau diproporsi. Jadi begitu. Kemudian tadi saya menyebutkan premi. Premi. Nah, kalau premi khususnya adalah untuk mencapai premi ini harus mencapai basis janjang tadi. Jadi seandainya dia sudah capai basis janjang 950 kilo ini dalam 1 hari, lebih daripada basis, maka untuk upah per kilogram janjangnya itu adalah Rp70 per kilo. Nah, kemudian untuk premi ini ada 2 tadi. Sorry, saya belum menyampaikan tadi. Preminya ada premi janjang, kemudian ada premi brondol. Kalau untuk premi janjang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk premi brondol, kalau premi brondol itu kita tidak potong basis Pak ya. Oke. Kalau premi brondol itu langsung dia dihitung. Jadi premi brondol itu tanpa basis, jadi sudah masuk langsung ke premi pemanen tersebut.
harga daripada premi brondol itu 1 kilonya adalah Rp370. Oh, Gitu. berarti Itu memang sistem pengupahan pengupahan kita Pak ya, memang harus sini, ya. terperinci ya Pak ya. sudah sesuai SE, surat Sudah. edaran dari Oh gitu, sudah sesuai surat edaran nih Pak ya. betul. Oke, berarti udah mensejahterakan lah Pak ya ini. Memang udah Ya. Ya. seadil-adilnya ya, keadilannya. Saya jelaskan sedikit. Dalam 1 bulan kerja ini untuk pengupahan Ya Pak. kita hitungannya adalah dalam 1 bulan itu adalah 25 HK plus premi janjang plus premi brondol. Kemudian jika pada hari libur atau pada hari Minggu diminta kerja, maka akan dibayarkan sistem kontanan namanya. Nah, jadi kalau untuk sistem kontanan dia HK-nya lebih tinggi, 140.000 satu hari. Kemudian lebih basis. Kalau untuk preminya sama hitungannya. Kalau untuk preminya sama ya Pak ya. Ya, Kemudian kalau yang lebih basis tadi dihitung, kemudian untuk HK 25 HK kerja. Kalau untuk penghitungan premi seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak ya, begitu ya, sesuai SE ya. kemudian jika dia dalam 1 bulan 25 HK ini tidak mangkir, maka dia akan dapat bonus insentif kehadiran namanya. Oh, Itu sebesar 225.000 dalam 1 bulan. Tetapi jika dia ada mangkir 1 hari, maka insentif kehadiran tersebut akan hangus. Oh begitu Pak ya, jadi ada uang insentif kehadirannya juga ya, untuk itu sistem karyawan yang rajin sama karyawan yang mungkin malas gitu Pak ya. Oke Pak, saya rasa untuk aspek teknis ini sedikit banyak saya sudah mendapatkan data Pak ya untuk penyusunan laporan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya lanjutkan ke aspek berikutnya Pak, yaitu aspek manajemen. Saya mungkin Bapak mengetahui ini, di aspek manajemen ini ada 2 yang ingin didapatkan datanya. Yang pertama pola pengelolaan usaha. Saya mau tahu Pak, apakah Bapak tahu siapa manajer pimpinan di usaha kebun ini? Kemudian siapa pelaksana pengawas? Kalau Bapak kan mandor panen, mungkin apakah ada mandor lain? Kemudian bagaimana mekanisme kerjanya seorang mandor itu bagaimana Pak? Itu boleh Pak saya Ya, saya mulai dari pimpinan. Pimpinan kita ada estate manager, kemudian ada askep atau asisten kepala, kemudian ada asisten di lapangan, kemudian baru kami mandor supervisi di divisi. Saya perkenalkan, kebetulan di sini estate manager kami baru di rolling, dan nama estate manager kami itu adalah Pak Franciscus Yanuar Averio. Franciscus Yanuar Averio Pak ya. Ya, kemudian askep kami khususnya rayon 2 ini atau asisten kepala kami adalah Pak Silvanus Pangkul. Kemudian kebetulan asisten divisi kami saat ini adalah Pak Yosef Tambunan. Oke. Untuk mandor-mandornya Pak, mandor Dalam mungkin mandor dipersingkat aja, mungkin mandor perawatan, ada mandor ini, kemudian Ya. Bapak terus ada lagi mandor apa gitu Pak. di dalam satu divisi itu terkhusus ada mandor panen, kemudian kerani panen, kemudian mandor perawatan, kemudian kerani transport, kemudian kerani divisi. Oke. Kerani transport, kerani divisi, kemudian ada mandor, ada kerani juga Pak ya. Ya, betul. Ada mandor perawatan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya lah Pak ya. Ya, Kan karena sesuai karena masing-masing gitu kan kemandoran kan Pak. Betul. Oke Pak, mungkin ini terakhir Pak ya. Untuk pembagian kerja, kemudian konsekuensinya Pak. Terakhir lah Pak, misalkan panen apa pembagian kerjanya, maksudnya Bapak selain ini apakah ada lagi job desk lain, misalkan mungkin sambil
ngawas pengangkutan juga atau hanya panen aja kah atau sambil ngecek buah apa juga atau Oke. adakah IPD Ya, misalkan gitu Pak. Terakhir Pak ya, ini mungkin karena mungkin waktu Bapak kan karena karyawan masih di lapangan. betul. Baik Pak, silahkan. Oke ya, saya persingkat saja. Kegiatan saya sebagai mandor panen adalah yang pertama di pagi hari memastikan semua karyawan panen saya masuk bekerja. Seandainya ada karyawan yang sakit, maka saya juga yang akan mengantarnya ke klinik, kemudian memberitahu kepada asisten di divisi. Kemudian setelah memastikan karyawan ini atau absen karyawan ini, saya briefing tadi, dalam briefing pagi bersama karyawan, saya mengarahkan karyawan panen di blok mana saja. Kemudian jika ada yang tidak masuk, maka karyawan mana saja yang harus membantu untuk mengambil ancak karyawan yang tidak masuk ini. Kemudian setelah briefing bersama karyawan, kami mengisi yang namanya pusingan panen. Pusingan panen itu adalah rotasi panen dalam 7 hari. Ya, kami harus memastikan bahwa pusingan panen itu harus 6/7 per pokok. Ya, betul. Kemudian setelah mengisi yang namanya pusingan panen tadi, kami langsung ke lapangan. Untuk kegiatan pagi kami adalah pengecekan postep TPH panen H+1. Ya, itu wajib kami jalankan untuk memastikan agar tidak ada yang namanya restan atau buah panen kemarin yang belum selesai dimuat. Maka kami akan menginfokan ke grup atau menyampaikan langsung ke Pak Asisten. Kemudian selain daripada pengecekan TPH, fungsi postep H+1 ini adalah untuk mengetahui mana saja sih contoh jembatan rusak, gorong-gorong rusak, kemudian jalan rusak. Ya. Jadi kami dokumentasi, kirim ke asisten untuk memfollow up masalah-masalah itu agar tidak ada kendala dalam pengangkutan TBS ini atau janjang segar ini. Kemudian setelah kami postep H+1, kami akan melaksanakan yang namanya IPD H+1. IPD H+1 itu adalah adalah inspeksi panen detail. Ya, H+1. Jadi yang kami cek adalah yang panen kemarin itu di pagi hari. Ya, dalam pengecekan IPD ini, yang pertama kami memastikan bahwasannya panen kemarin yang pertama tidak ada buah tinggal atau buah matang harus terpanen semua. Kemudian yang kedua brondolan wajib terkutip semua dan terkutip bersih di piringan, dan kemudian memastikan pelepah susunan pelepah. Pertama susunan pelepah di ancak. Jadi sistem penyusunan pelepah kami di ancak ini adalah sistemnya L-shape namanya. L-shape itu adalah susunan pelepah di rumpukan dan di antar pokok. Jika dia arealnya itu kami sebut lorongan ya atau gawangan, itu tanpa apa namanya jadi susunan pelepahnya itu adalah L-shape. Yang pertama dipotong, pelepahnya dipotong 2 atau 3, susun di rumpukan dan susun di antar pokoknya. Begitu dia susunan pelepah. Jadi jika tidak tersusun maka akan didenda juga kepada pemanen untuk menertibkan itu agar tidak menutup yang namanya pasar pikul kita atau pikul buah kita nanti. Kemudian selain itu kita juga ada pengecekan pelepah sengkleh. Pelepah sengkleh itu adalah
pelepah yang dipotong setengah namun tidak putus, dan dia akan condong ke tanah ke bawah gitu. Oke Pak. Kemudian selain daripada pelepah sengklek ini tadi, kita ada juga upper pruning. Upper pruning itu adalah buah yang bergantung tanpa songgo. Tanpa songgo itu adalah tanpa pelepah di bawah buahnya gitu. Nah, kemudian pelepah gondrong juga kita cek. Jika ada pelepah gondrong, jadi kita akan melaksanakan yang namanya sistem pruning, cicil pruning namanya. Kita sistem cicil pruning untuk mengatasi pelepah gondrong ini. Jadi itu saja yang kami cek setiap hari dalam IPD ini ya, inspeksi panen detail. Itu di pagi hari ya. Kemudian kegiatan kami di tengah hari atau di siang hari setelah IPD pagi tadi adalah kami melakukan IPD juga. IPD-nya IPD panen pada hari itu. Jadi begitu. Jadi cicil kami IPD-nya dalam satu hari. Nah, kemudian menjelang sore atau menjelang hampir selesai kegiatan panen, kami melaksanakan yang namanya AKP. AKP itu adalah angka kerapatan panen. Itu untuk menentukan estimasi daripada hasil panen besok. Ya. Jadi dari AKP ini kami bisa mengestimasikan berapa hasil produksi besok, kemudian berapa output daripada pemanen, kemudian berapa tenaga kerja yang kami perlukan untuk panen besok gitu. Sampailah tiba saatnya untuk pulang Pak ya. Berarti berat juga Pak ya yang Bapak kerjakan, maksudnya hari-hari Bapak itu cukup berat juga Pak ya untuk menyelesaikan semua kegiatan panen, mengawasi karyawan, kemudian menyelesaikan step by step administrasi, begitu Pak ya. Menurut saya kalau dikatakan berat tidak juga, karena itu memang sudah pekerjaan dan tanggung jawab kita, sudah sesuai SOP yang diterapkan, kita sudah tanda tangan kontrak kerja, jadi harus kita laksanakan. Oke Pak. Terakhir Pak, mungkin kata-kata untuk saya Pak sebagai mahasiswa yang sedang praktek Pak. Untuk Pak Agung sebagai mahasiswa, tetap semangat, kemudian pantang menyerah, kemudian selalu konsisten, disiplin waktu, disiplin itulah. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak ya saran-sarannya. Semoga sukses Pak. Amin Pak. Oke, baiklah teman-teman UT semuanya, tutor yang saya hormati. Saya rasa hanya ini diskusi wawancara yang bisa saya sajikan mengenai judul praktik saya, yaitu analisis aspek non finansial tanaman kelapa sawit di kebun PT Kapasindo Farm Industri. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber saya, Bapak Megidius Polo, atas informasi yang telah saya terima mulai dari aspek teknis dan aspek manajemen. Semoga informasi yang saya terima bisa melengkapi data-data pelaporan saya dan kemudian bisa saya upload dan bisa dipelajari, dibaca oleh banyak pihak. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Mohon maaf ganggu waktunya. Di lain waktu kita berjumpa lagi. Nanti hasil dari praktek ini saya sampaikan kepada Bapak. Baiklah Sobat UT semua, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tutur saya hormati teman-teman UT semua. Kita berikan salam UT Jaya Jaya Jaya. Gaspol. Gaspol. Baiklah Sobat UT semua, pada hari ini saya sedang bersama
karyawan panen. Pak, saya numpang itu ya, video dulu ya, numpangnya. Video buat praktek itu. Sedang melakukan aktivitas panen di blok berapa ini Pak? H29 ya. Saya boleh tanya-tanya sedikit gak Pak? Untuk berat buah satu janjang atau untuk brondol misalkan gitu, dalam satu anca itu biasanya seberapa banyak gitu? Coba Ibu aja saya itu. Misalkan satu ancak tuh berapa brondolnya gitu, berapa ember apa gitu. 8 ember. 8 ember gitu ya, dalam satu ancak. Satu ancak. Kalau untuk janjangnya Biasa 20. 20. Berarti dalam satu ancak itu tetap Bu ya, kadang nggak tetap juga, berubah ya. Oke, bisa lebih bisa kurang juga ya. Iya. Tapi ini satu tim memang bertiga ya, tandem. Dia itu apa yang lihat ikut dia tanam itu kan lagi cuti. Oh, lagi cuti. Jadi gabung. Disuruh komandan gabung. Lagi cuti jadi gabung ya, Bu ya. Iya. Ngomong-ngomong Ibu asalnya dari mana, Bu? Boleh ini? Saya dari orang Minggu Gelombang. Minggu Gelombang. Terus Bapak? Dari Gelombang juga. Dari Gelombang juga. Berarti dekat-dekat sini, Pak ya? Oh, keseharian ya memang tenaga karyawan panen, Pak ya. Kalau untuk hasil sehari, Bu? Bisa capai 100 lebih. Itu apa, kilo? Nak janjang. Oh, janjang. Oh, satu Kalau janjang. kilo nggak tahu. Oke. Segitu udah lumayan lah, Bu ya. Iya, lumayan. Lumayan lah ya kalau untuk itu ya. Jadi ini alat-alat panen. Ini ada angkong, dan ada itu apa namanya, Pak? Gancu. Gancu, ada parang. Oh ya, Bapak dengan siapa namanya? Bapak Meka. Meka. Mm. Bapak Meka ya. Udah lama Pak ya di sini ya? Udah lama. Apa? Udah lama. Tidak. Oke. Ibu namanya? Octavia. Ibu Octavia. Oke. Oh iya, Bapak ini belum ditanya. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Nardi. Pak Nardi. Ah. Oke, semangat Pak Nardi. Ya. Kerja dulu. Berubah. Pelan-pelan. Itu nggak enak dipakai karena egreknya udah Ompong. Egreknya udah ompong. udah puluh atau udah putih. Oh, agak susah mainannya. Egreknya udah tumpul. Nih, Patah. saya udah patah. Saya lagi menyaksikan kegiatan panen di Blok H29, tepatnya di Divisi 5. Kemandoran Pak Polo ya. Komandoran Pak Megidius Polo yang beberapa saat yang lalu telah saya wawancarai dan saya diskusi. Ini saya langsung terjun ke lapangan untuk melihat teknis panen. Ternyata ada kendala dalam teknis panen di alat karena alatnya tumpul, jadi agak kesusahan buat ngambil buahnya itu. Jadi kan buang pelepahnya dulu baru ambil buahnya. Terus saya juga bersama bapak dan ibu-ibu ini, bapak ini juga sedang melakukan aktivitas pengasahan mata gancu ya Pak ya. Gunanya buat narik buah ya Pak ya. Iya. Jadi hasil tidak tetap juga ya Pak ya. Untuk hasil kadang dapat banyak janjang, kadang dapat banyak brondol juga ya Pak ya. Oke. Baiklah Sobat UT semua, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan karena nampaknya saya mengganggu kegiatan aktivitas panen, tapi saya udah minta izin dan saya diizinkan bertanya sebentar, dan ibu tadi pun menjawab dengan apa adanya juga. Oke, saya rasa hanya itu praktek unit 1 studi kelaikan agribisnis, bincang-bincang dengan para petani. Saya akhiri, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Sobat UT semua dimanapun Anda berada, pada hari ini saya sedang berada di pabrik
PT Kopasindo Farm Industry. Kalau tadi kita melihat perkebunannya, sekarang kita berada di sekitaran pabriknya. Jadi inilah ya saudara-saudara, teman-teman, tutor, pengolahan di kebun ini sangat lengkap ya, dari hulu ke hilir. Jadi dari mulai produksi tanam sendiri sampai dengan proses sendiri, kemudian minyaknya diolah sendiri dan kalau ini kayaknya diekspor ini ke Malaysia, karena kebun PT Kopasindo ini berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Untuk akses ke dalam agak susah karena di dalam pun kebisingannya cukup besar dan saya pun belum dapat izin untuk masuk ke pabrik karena memang izinnya agak susah ya. Baiklah tutor, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang saya hormati teman-teman semua, jadi hanya gambar ini ya. Saya ingin ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Putih Jaya. Jadi perlu saya sampaikan untuk analisis aspek non finansial, untuk teknis manajemen, aspek manajemen. Jadi ini pabrik produksi ya, pengolahan minyak CPO dari buah kelapa sawit. Semua buah yang ada di kebun semua diantar ke pabrik ini untuk diolah minyaknya. Jadi kenapa saya bilang lengkap, karena memang perusahaan ini sudah mempersiapkan semua aspek, baik itu aspek pasar, manajemen, lingkungan, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek hukum juga sudah dipersiapkan semua. Oke, semuanya sekian dari saya, Matius Agung, NIM 041 0491 97 451, UPBJ Pontianak. Terima kasih. Baik, ini adalah akses jalan dari pabrik menuju ke kebun, akses jalur pengantaran buah. Jadi setelah saya dari blok kebun, kemudian saya ke pabrik. Semoga malam ini saya bisa melakukan sesi wawancara dengan KTU di kantor kebun untuk melengkapi data praktek saya mengenai aspek pasar, kemudian aspek manajemen, hukum kalau bisa, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Jadi tutor yang saya hormati, beginilah perjuangan saya untuk menyelesaikan praktek ini. Ini jalannya jalan berbatu ya. Jalannya berbatu, batunya besar-besar. Tadi sebelumnya saya melihat mobil pengangkutan Sirtu untuk pengerasan jalan. Jadi setiap musim kemarau seperti saat ini, jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan yang bergelombang itu diberi batu, dihampar, kemudian dikeraskan. Ya, pastinya menggunakan alat berat. Perjalanan dari pabrik menuju kantor kebun ditempuh kurang lebih 30 menit. Jadi sekian laporan ke perjalanan. Saya udahi dulu videonya karena masih di perjalanan. Mungkin saya rasa hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.